Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita memulaikan renungan hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang penuh kuasa dan berdaulat atas segala sesuatu. Kami bersyukur Tuhan oleh karena pimpinan penyertaan Tuhan di sepanjang malam hingga pagi hari ini, sehingga kami ada saat ini, semuanya itu karena kemurahan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu sebelum kami memulai aktivitas kami. Berkati kami Tuhan, urapi kami, dan tolong kami supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Yakobus 1 ayat 2-4. Tertulis demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita pikirkan mempengaruhi keadaan emosi, tubuh, dan kondisi hidup kita. Kalau kita mau agar hidup kita baik, jagalah pikiran kita agar selalu baik, selalu positif, dipenuhi firman Tuhan, dan bertindaklah positif seturut dengan kehendak Tuhan. Di padang gurun, seluruh umat Israel mengalami ujian, tapi hanya sebagian yang mengeluh. Musa dan Harun, Yosua dan Kaleb, serta keluarga mereka dan sebagian orang lainnya tidak mengeluh, walaupun mereka menghadapi masalah, tidak ada air, dan masalah-masalah lainnya. Namun sebagian lagi mengeluh ketika mereka mengalami masalah yang sama, dan pikiran mereka mulai negatif terhadap Tuhan dan terhadap rencananya. Musa dan Harun sebenarnya bisa juga berpikiran negatif, meragukan firman Tuhan. Tapi mereka tidak demikian, saudara. Mereka memilih untuk percaya kepada firman Tuhan dan berpikir yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yakobus 1 ayat 2-4 ini berisi ajakan kepada kita semua untuk menghadapi setiap ujian hidup dengan cara yang positif. Frase anggaplah suatu kebahagiaan dalam ayat ini bermakna bahwa dalam keadaan apapun yang merupakan ujian-ujian hidup, tetaplah bersukacita. Jagalah pikiran kita untuk selalu dapat melihat yang baik dari apa yang kelihatannya tidak baik. Mungkin saat ini di antara saudara ada yang mengalami masalah berat, misalnya hutang, masalah pasangan hidup, masalah keluarga. Jangan biarkan masalah itu membuat pikiran saudara terganggu dan kehilangan harapan. Tetaplah pikirkan yang baik. Percaya kepada Tuhan di dalam segala sesuatu. Jangan terintimidasi dengan masalah yang saudara hadapi, tapi tetaplah bersukacita. Sebab selalu ada jalan keluar untuk setiap masalah yang kita hadapi. Ketika kita mengalami ujian-ujian akibat iman kita, yaitu pergumulan, masalah yang disebabkan oleh status kita sebagai orang percaya, jangan goyah. Tetap jaga pikiran kita agar selalu berfokus pada panggilan Tuhan, dan tetaplah bersukacita, berbahagia dalam segala perkara. Saudara yang dikasihi Tuhan, selama beberapa tahun ikut terlibat dalam melayani orang-orang yang tidak punya tempat tinggal, para gelandangan atau homeless people, saya melihat adanya perbedaan cara berpikir di antara mereka. Sebagian dari mereka yang selalu berpikiran negatif akan bersikap menyalahkan segala sesuatu, mengomel, bersungut-sungut, dan sulit untuk berkembang, dan sulit untuk keluar dari masalah yang mereka hadapi. Bahkan ketika mereka sudah diberikan tempat tinggal secara gratis, mereka tetap memiliki pikiran yang negatif, dan mereka bersikap yang negatif. Tapi saudara, sebagian dari mereka yang berpikiran positif, dan terlebih lagi yang mendekat kepada Tuhan, yang mencari Tuhan, yang tetap percaya akan firman Tuhan, mereka bisa menjalani keadaan hidup mereka dengan bersukacita, dan mereka lebih mudah untuk keluar secara perlahan-lahan
dari situasi sulit yang mereka hadapi. Saudara yang dikasihi Tuhan, penelitian menunjukkan bahwa berpikir yang positif akan membuat kita bersikap positif, dan ini membuat keadaan hidup menjadi lebih baik, secara jasmani maupun rohani. Kita belajar hari ini, saudara, untuk berpikir yang baik, berpikir sesuai dengan firman Tuhan, dan bersukacita dalam setiap ujian yang ada. Percayalah, saudara, bahwa selalu ada yang baik dalam segala keadaan yang kita alami, sebab Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Dia menjadikan kita sempurna, utuh, dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajar kami untuk menghadapi setiap situasi sulit, setiap ujian-ujian hidup yang kami alami, dengan pikiran yang baik, pikiran yang terfokus kepada panggilan-Mu, terfokus kepada firman-Mu, dan kami berbahagia, bersukacita senantiasa dalam segala perkara. Tolong kami Tuhan, bersihkan hati kami, pikiran kami, dari segala yang negatif, yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Semua pikiran buruk, pikiran kekhawatiran, pikiran yang menyalahkan Tuhan, dan menyalahkan orang-orang di sekitar kami, bahkan menyalahkan diri kami sendiri, serta pikiran-pikiran yang meragukan rencana Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan lenyapkan semua pikiran-pikiran yang demikian, dan tolong kami, agar kami dapat selalu percaya akan janji firman Tuhan, berpikir yang baik, berpikir yang positif, selalu ada jalan keluar dari setiap masalah yang kami hadapi. Kami sungguh percaya Tuhan, ujian-ujian hidup yang Tuhan izinkan terjadi, bertujuan untuk membentuk kami menjadi pribadi yang tekun, sempurna, utuh, dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Terima kasih Tuhan. Pimpinlah kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, tugas-tugas, pekerjaan, dan pelayanan kami, dan segala sesuatu yang kami lakukan. Biarlah itu semua memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk yang sedang mengalami sakit saat ini. Jamahlah ya Tuhan, dan sembuhkan dengan kuasa-Mu. Kuasa kesembuhan mengalir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi mereka yang sedang lemah saat ini, Tuhan kuatkan, dan Tuhan berikan semangat yang baru bagi mereka. Dan bagi yang mengalami masalah, persoalan-persoalan dalam kehidupan mereka, berikanlah kekuatan, sukacita, damai sejahtera, dan jalan keluar, serta pertolongan yang ajaib dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya kami terima jawaban Tuhan, dan kami terima mujizat pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.